Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi dalam proses vaksinasi COVID-19. Studi kasus yang saya pakai atau objek yang saya gunakan itu Puskesmas Sukabumi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Supranta, NIM 2021-5301. Saya dari kelas A Sistem Informasi. Analisa permasalahan pandemi COVID-19 yang sudah mulai awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, hingga saat ini tidak juga selesai. Banyak masyarakat di Indonesia yang terpapar virus tersebut, dan sebagian ada yang sampai meninggal. Pentingnya menjaga kesehatan untuk diri sendiri dan orang lain adalah tugas seluruh masyarakat. Setelah ditemukannya vaksin untuk virus tersebut, pemerintah dengan cepat menyalurkan dan mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk melakukan vaksinasi. Dengan adanya pembatasan kerumunan di Puskesmas, akhirnya pihak Puskesmas membuka pendaftaran vaksin melalui Google Form yang di-share di media sosialnya. Di Puskesmas sendiri dulunya masih melakukan pendaftaran secara manual dengan masyarakat datang langsung ke Puskesmas. Tetapi dengan sistem informasi dan teknologi yang ada, pihak Puskesmas melakukan pendaftaran secara online yang awalnya menggunakan Google Form, kini bisa di-update menggunakan sistem berbasis web ataupun mobile. Selanjutnya, solusi yang direkomendasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi saat ini, sistem web jauh lebih efektif dalam hal penggunaannya. Sistem web juga sangat mudah dirancang dengan desain interface prototype yang simpel dan juga menarik, sehingga user dapat dengan mudah mengaksesnya. Desain web yang dibuat secara sederhana supaya user tidak kebingungan dalam menggunakan desain web tersebut. Kemudian, pengguna atau user tinggal memasukkan NIK, nama lengkap dan juga email aktif untuk bisa masuk atau login ke website yang disediakan. Kemudian metode pengumpulan data yang kita gunakan, penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen tersebut diteliti. Kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk data-data yang diteliti saja. Kemudian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa cara, yaitu yang pertama ada observasi atau pengamatan lapangan. Jadi pengumpulan data yang kami gunakan yaitu pengamatan langsung kepada kegiatan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Puskesmas Sukabumi. Kemudian di sini ada flow of diagram, karena di sini terlihat sangat kecil dan menjelaskan menggunakan alur bisnis. Yang pertama, peserta vaksin mengakses alamat web pendaftaran vaksin COVID-19 di Puskesmas yang sudah disediakan. Kemudian, peserta vaksin mengisi data diri dan NIK di form yang telah disediakan oleh petugas. Setelah data yang dimasukkan sesuai dengan NIK di KTP, peserta memilih jadwal vaksin sesuai dengan pilihan yang ada. Jadwal yang telah dipilih akan otomatis masuk dan tersimpan ke dalam sistem. Nah, jika jadwal yang dipilih ini penuh, maka sistem akan otomatis memasukkan kepada jadwal yang selanjutnya. Setelah itu, sistem akan memberikan jadwal beserta nomor antrian vaksinasi untuk diserahkan kepada peserta. Peserta menyimpan jadwal dan nomor antrian yang diberikan sebagai bukti telah mendaftar. Kemudian peserta datang langsung ke Puskesmas untuk melakukan penyuntikan vaksin sesuai dengan hari dan jam yang dijadwalkan. Peserta menyerahkan bukti nomor antrian sesuai dari web kepada petugas dan petugas akan menginput nomor antrian peserta. Peserta akan menunggu giliran vaksin sesuai dengan nomor antrian yang didapat
Dan selanjutnya petugas akan memanggil peserta sesuai dengan urutan antrian yang disediakan. Selanjutnya, peserta yang sudah dipanggil bisa masuk ke ruang penyuntikan vaksin dan kemudian petugas akan mengisi laporan data diri dan juga kesehatan peserta atau screening kesehatan yang menghasilkan dokumen. Kemudian, petugas akan melakukan penyuntikan atau proses vaksinasi kepada peserta. Setelah itu, peserta akan menyerahkan laporan data diri dan kesehatan ke admin vaksin untuk diinput ke dalam web. Dan terakhir, admin vaksin akan memberikan dokumen, yaitu surat keterangan sudah vaksin kepada peserta untuk bisa disimpan dan digunakan untuk mencetak sertifikat vaksin. Selanjutnya ada konteks diagram. Di sini ada 3 subjek yang ada di sini, yaitu yang pertama calon peserta vaksin, yang kedua petugas vaksin, dan yang ketiga direktur puskesmas. Nah, di sini calon peserta vaksin akan melakukan login kepada sistem informasi vaksin ini, dan dari sistem akan memberikan formulir dan juga jadwal vaksin yang ada. Kemudian di sini peserta akan melakukan pengisian formulir. Petugas vaksin akan menerima data peserta dari sistem dan akan diverifikasi oleh petugas vaksin. Setelah proses vaksinasi dilakukan, akan dibuat laporan peserta vaksin yang akan diserahkan kepada direktur puskesmas. Yang berikut ada rule check dan juga level balancing dengan no error found. Jadi konteks diagram ini sudah sesuai. Selanjutnya ada data flow diagram. Di sini ada 2 subjek yang berlaku, yaitu peserta vaksin dan juga sakit COVID-19 atau petugas vaksin. Peserta vaksin akan melakukan pengiriman data kepada aplikasi ataupun sistem, dan peserta vaksin akan memilih tanggal vaksinasi. Nah, setelah itu sistem aplikasi ini akan mengkonfirmasi pelaksanaan vaksin sesuai dengan jadwal yang dipilih. Dan setelah dilakukannya proses vaksinasi, akan dikeluarkan kartu vaksinasi ini kepada peserta vaksin. Selanjutnya, sistem akan mengeluarkan data petugas vaksin yang kemudian akan jadwal ini akan mengeluarkan jadwal vaksin yang telah disediakan. Nah, nanti dari sistem akan mengkonfirmasi jadwal vaksin tersebut. Di sini juga ada rule check dan juga level balancing dengan no error found, jadi DFD ini juga sudah sesuai. Selanjutnya ada HIPO. Di sini SISVO, yaitu Sistem Informasi Vaksinasi COVID-19. Pertama ada persiapan, yaitu ada proses penyaluran informasi vaksin, kemudian ada perizinan dan pengecekan vaksin. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu pendaftaran, screening kesehatan, vaksinasi, dan juga pembuatan laporan. Kemudian di sini disediakan desain input. Desain input di sini adalah formulir data peserta vaksin yang harus diisi, kemudian disubmit kepada sistem. Yang berisi nama lengkap, nomor NIK, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga pilihan vaksin pertama, kedua, ataupun ketiga. Setelah peserta mengisi semua data tersebut, peserta tinggal mengklik tombol submit yang telah disediakan. Selanjutnya ada desain output yang kami contohkan di sini, ada 3, yaitu dengan kode A001, nama output laporan jenis vaksinasi, tipe output internal, media output kertas, alat printer, jumlah tembusan 3, periode tiap bulan. Kemudian ada lagi kode A002 dengan nama output laporan jumlah peserta vaksin, tipe output internal, media output kertas,
alat output printer, jumlah tulisan 2, dan periode tiap minggu. Dan terakhir ada kode B001 dengan nama output laporan petugas vaksinasi, tipe output internal, media output kertas, alat output printer, jumlah tulisan 2, dan periode tiap bulan. Nah, penutup di sini adalah kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, yaitu mengenai pemanfaatan aplikasi vaksinasi ini sangatlah diperlukan, mengingatkan masa pandemi yang belum berakhir dan diharapkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Aplikasi ini diharapkan bermanfaat dan dapat membantu bagi masyarakat luas, terutama daerah Wonosari dan sekitarnya. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat mencari jadwal, terutama tanggal yang sesuai dengan ketersediaan waktu calon peserta vaksin. Untuk kedepannya, semoga aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi mobile application yang dapat diunduh di Play Store ataupun iOS agar dapat lebih mudah untuk bisa diakses oleh pengguna. Aplikasi juga dapat dikembangkan tidak hanya untuk program vaksinasi COVID, tapi juga untuk program atau informasi lain yang disediakan oleh pihak puskesmas. Tersedianya keamanan data untuk mengurangi risiko bila terjadi kerusakan sistem. Terima kasih. Mungkin cukup sekian mengenai pemaparan presentasi analisa dan perancangan sistem informasi proses vaksinasi COVID-19. Mungkin apabila ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.